Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah wa bihamdi bukratan wa asila, wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhdah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin, amma ba'du. Wa usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pertemukan kita dengan hari raya yang penuh keberkahan ini, yakni hari raya Idul Fitri. Setelah 2 tahun kita menghadapi pandemi dan memasuki Syawal penuh keterbatasan, inilah saat kita kembali mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat yang besar, tidak saja karena kita dipertemukan dengan Syawal, tetapi juga karena pada tahun ini sebagian kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluarga yang amat dirindukan. Sungguh karunia Allah yang tak ternilai harganya. Di tengah rasa syukur tersebut, kita perlu menyadari bahwa kalau sepanjang 2 tahun masa-masa sulit selama pandemi kita dapat bertahan, sesungguhnya semua itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah ujian yang begitu berat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan diri kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pertolongannya untuk kita. Alhamdulillah, kita menghadapi masa-masa penuh ujian itu dengan keimanan. Insya Allah kita menyadari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu yusibana illa man kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa-apa yang telah ditetapkan Allah menimpa kami. Dialah penolong kami, dan kepada Allah semata hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-51. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dialami sepanjang masa pandemi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita terima dengan rasa tawakal yang kuat. Apapun yang kita hadapi, Al-Quran menyadarkan kita bahwa tidak ada yang bakal menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maulana, Allah lah penolong kami, Allah lah pelindung kami, Allah lah tambatan hidup kami. Kita berharap keyakinan ini istiqomah dijaga dan dipegang dengan kuat. Menghadapi kondisi sesulit apapun, modal seorang muslim adalah keimanan. Dengan keimanan itulah Allah akan bimbing kita untuk keluar dari krisis.
Inilah yang kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa beriman kepada Allah, maka akan diberi petunjuk dalam hatinya. Ujian itu mungkin sangat berat, tetapi seorang muslim akan lebih tegar menghadapinya. Masa krisis itu tidaklah ringan, tetapi seorang muslim akan lebih gigih menjalaninya. Kita digempur pandemi, ekonomi terperosok, terseok, usaha dan bisnis tertatih-tatih, bahkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Tetapi lantaran iman di dada, alhamdulillah, Allah kuatkan hati kita untuk tidak berputus asa. Oleh karena itu, kita selalu menginginkan keimanan yang tetap terjaga, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala yang tetap terpelihara, dan amal-amal soleh yang selalu terbina. Itu artinya kita sebenarnya sangat berhajat terhadap keistiqomahan di dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya istiqomah dalam hidup seorang muslim, kita diarahkan untuk senantiasa meminta petunjuk dan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, minimal 17 kali dalam sehari ketika kita melaksanakan salat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hidayah dan istiqomah dalam hidup kita. Sebab peluang seorang untuk menyimpang itu besar. Peluang seseorang untuk menyimpang itu sangat besar. Peluang seseorang untuk lalai itu sangat besar. Itulah kenapa kita diarahkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memperoleh petunjuk dan bimbingannya. Mari kita amati kecenderungan kita yang sudah terlalu umum. Setiap tahun, saban tahun kita digembleng dengan Ramadan. Sebulan lamanya kita dibiasakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat berjamaah di masjid, kita laksanakan puasa, kita tadarus Al-Quran, tarawih, qiyamul lail, sedekah, menjaga lisan, dan amal-amal ibadah yang lainnya, yang semuanya itu kita laksanakan dalam rangka menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu status yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya setelah Ramadan, semua kebiasaan itu lama-kelamaan memudar. Karena kebiasaan seperti itulah kita harus mengupayakan untuk menjaga nilai-nilai ketakwaan tadi. Kita coba usahakan bermujahadah untuk istiqomah di dalam diri kita, terutama pada hari-hari setelah Ramadan ini. Al-Quran secara berulang memerintahkan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, maka istiqomahlah dan mohonlah ampun kepadanya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka beristiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah taubat sebelum kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Hud ayat yang ke-112. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lalu bagaimana agar kita dapat merawat ketaatan yang telah dibiasakan selama Ramadan? Lalu bagaimana agar kita bisa merawat
nilai-nilai ketakwaan yang telah kita bangun selama bulan Ramadan. Ada beberapa cara yang dapat kita tempuh. Yang pertama, mari kita sibukkan diri kita dengan amal-amal ibadah. Sesibuk apapun, jangan lalaikan ibadah. Sesibuk apapun diri kita, jangan sampai mengabaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi di antara kita mendapatkan tugas yang menumpuk, tapi seberapapun kita sibuk, jangan tinggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang dan melelahkannya perjalanan mudik, jangan sampai mengabaikan salat, jangan sampai melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padatnya agenda mengunjungi kerabat dan keluarga juga jangan sampai meninggalkan kita dari salat, jangan sampai meninggalkan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ashaf radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakul lahu nur wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibnu Halaf." Siapa yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan petunjuk keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, ia tidak mendapatkan petunjuk dan keselamatan kelak. Nantinya di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Mari kita tanamkan kepada anak dan keluarga tentang pentingnya menjaga ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kesibukan-kesibukan aktivitas kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita memperbanyak doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik hidayah. Hanya kepadanya semata kita memohon agar senantiasa dikaruniakan petunjuk, agar kita istiqomah seba'da Ramadan, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa doa yang telah kita hafal barangkali, tetapi sering kita lupa untuk mengamalkannya. Misalkan doa yang ada di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah digembleng untuk menunaikan ketaatan, membangun takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita memohon kepada Allah agar pada bulan-bulan setelahnya tidak dicondongkan pada kelalaian, tidak dicondongkan pada kesesatan. Setelah sebulan lamanya rajin berjamaah di masjid, kita berdoa agar tidak berubah menjadi malas ke masjid. Setelah sepanjang Ramadan tekun tilawah, kita berdoa agar tidak berubah abai terhadap Al-Quran. Setelah sebulan penuh kita berhasil tekun dalam zikir, kita berdoa agar kita istiqomah tertunaikan semuanya. Setelah sebulan penuh kita kuat untuk menjaga lisan, kita berdoa agar tidak gampang mengumbar lisan, ghibah dan yang lain-lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun mengingat sebuah doa yang senantiasa dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengenang sejenak riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu
Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma aksari du'aika ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik." Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibul qulub, sabit qalbi ala dinik? Wahai zat yang maha membolak-bolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya menjawab, "Ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabiillah, faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha." Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu di antara jemari-jemari Allah.